tepatnya Tondano, Minahasa, Sulawesi Utara. Dan bisa teman-teman lihat di belakang sini ada jalan kecil yang sudah tertimbun oleh banyaknya sampah. Nah teman-teman, ini adalah TPA yang baru. Nah, beberapa tahun yang lalu adalah puncak kelebihan sampah. Sampah datang terus, tidak langsung diatur, dan akibatnya sampah menumpuk. Dan akses untuk ke jalan TPA lama tertutup oleh tumpukan sampah. Dan perlu kita ketahui teman-teman bahwa sebenarnya di TPA Kulo ini hanya menampung 5 ton sampah per hari, tetapi kenyataannya setiap hari itu menampung 7 ton per hari, yang artinya kelebihan 2 ton per hari, 60 ton per bulan, dan 730 ton per tahun. Menurut KLHK, rata-rata TPA di Indonesia sudah di atas 150% kapasitas. TPA Kulo sudah 140% over capacity sejak 2 tahun lalu. Lihat, jarak TPA ke rumah warga itu cuma sekitar 200 meter. Padahal, standar SNI jarak aman minimal 1 km. Akibatnya, warga setiap hari menghirup bau gas metana dan hidrogen sulfida yang mengakibatkan pusing, mual, dan iritasi mata. Lihat tanaman nilam, cengkeh, tomat ini subur karena lindi mengandung nitrogen dan fosfor. Tapi ini bukan berkah, lindi juga mengandung logam berat. Sayuran dari lahan ini bisa 5 kali lipat di atas batas aman. Ini sudah 8 tahun kita, jadi sudah lewat. Jadi kurang kebijakan dari pemerintah Kabupaten Minahasa ini. Jadi sebagaimana mungkin bisa kita buang lagi. Jadi kita atur sebaiknya supaya masih bisa layak berbuang sampah ini. Nah gitu. Sedangkan dia punya penguapan kan sudah tidak ada karena sudah lewat. Dia punya apa? Kekuatan TPA hanya 5 tahun ini pembuatan TPA dari 2017 hingga sekarang berapa tahun kan? Cuma itu kan. Mungkin Bapak di sini pernah ada repot kelebihan sampah gitu Bapak, misalnya yang ditampung seharusnya berapa per hari tapi melebihi batas kapasitas ini. Nah, kalau itu nanti soalnya saya sudah tidak di dinas lagi di lingkungan hidup toh, jadi saya tinggal mulung gitu. Sementara ini mulung karena terjadi lihat ya, sudah karena kesehatan terganggu, jadi saya sementara ini di sini karena berhubung saya tahu mengumpul sesuatu benda-benda yang bisa dimanfaatkan jadi uang, jadi kita bisa mulung lagi seperti plastik, garbus ya, bersih, jadi itu bisa mengurangi volume sampah. Kalau kita ambil lalu kita dijual, maka itu semua itu tidak akan keluar. Jadi kalau kita tidak mulung, otomatis sampah itu tidak berkurang. Jadi lewat kita memulung hingga sampah itu bisa berkurang, karena kita bisa jual keluar, sampah tidak berkurang. Apakah dari pemerintah tempat sendiri sudah melakukan sesuatu, misalnya solusi untuk TPA ini, Pak? Mungkin TPA mau dipindah lagi atau Kalau menurut informasi yang kami dengar itu sudah ada direncanakan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa untuk penggantian TPA, mungkin masih sementara cari lahan atau bagaimana mekanisme dari pemerintah. Memang sudah direncanakan, kalau kami dengar itu sudah direncanakan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa untuk membuat TPA lagi, karena sistem TPA yang tempat ini sudah tidak layak lagi karena sudah melebihi kapasitas waktu. Jadi waktu itu, untuk waktu TPA itu hanya 5 tahun sebenarnya untuk prosedur, tapi sekarang kan sudah melebihi dari 5 tahun, mungkin sekitar 8 atau mendekati 9 tahun lah. Jadi ini kurang kebijakan dari pemerintah Kabupaten Minahasa dan kerjasama dengan kami di tempat ini lagi untuk memperbaiki agar supaya bagaimana bisa berbuang lagi sampai di tempat ini.
Kenapa TPA Kulo bisa sampai over capacity? Penyebab utamanya karena sampah terus masuk sedangkan pengelolaannya tidak maksimal. Masalahnya bukan hanya pada jumlah sampah, tetapi masyarakat juga masih mencampur sampah organik dan anorganik sehingga sampah makin sulit untuk diolah. Sampah sebenarnya bukan cuma dibuang lalu selesai, tetapi kalau kita mengolah sampah dengan baik, sebagian sampah itu bisa menjadi bermanfaat. Langkah yang paling awal yaitu memilah sampah, anorganik dipisah dan organik dipisah. Tetapi masalahnya banyak orang yang masih berpikir bahwa jika kita hanya membuang sampah kecil itu tidak akan berdampak bagi lingkungan. Tetapi kalau semua orang berpikir seperti itu, sampah-sampah yang kecil tersebut kalau dikumpulkan akan menjadi segunung sampah. Seperti sisa makanan dan daun itu bisa diubah menjadi kompos. Sedangkan sampah plastik, botol, dan kardus itu bisa didaur ulang atau dijual ke bank sampah. Dampak overcapacity di TPA Kulo sudah dirasakan oleh warga sekitar. Air lindi sampah sudah mencemari tanah dan air sumur warga. Banyak warga takut untuk memakai air sumur untuk memasak. Kesimpulannya, TPA Kulo overcapacity berat dengan kapasitas 5 ton per hari, sedangkan yang masuk 7 ton per hari. Jadi kelebihan sekitar 2 ton per hari dan 730 ton per tahun. Nah, dampaknya gas beracun dan bau yang mengganggu kesehatan serta air tanah yang tercemar dengan lindi dan juga tanaman yang mengandung logam berat. Penelitian menunjukkan bahwa 45% pemulung mengalami gangguan kulit, akan lebih berisiko ketika tidak menggunakan sarung tangan. Nah, sudah saatnya aksi nyata yakni relokasi TPA yang lebih layak dan kita semua mengurangi penggunaan sampah dari rumah serta menggunakan produk yang lebih ramah lingkungan.